Salam sejahtera Sobat Media, selamat berjumpa di kanal Kabar Buku, Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kabar Buku adalah kanal pembelajaran yang menggali dan membagikan inspirasi dari buku-buku yang diterbitkan dan juga pelayanan yang dilakukan oleh Tangan Terbuka Media. Tangan Terbuka Media merupakan lembaga komunikasi yang didirikan dengan kerinduan sesuai dengan namanya. Lembaga ini adalah keterbukaan untuk selalu menerima dan siap berbagi. Bersama kami sudah terhubung dengan Bang Ucok Kultom, penulis buku Renung, Catatan-Catatan Perjalanan, dan ini yang akan kita bahas menjadi topik kita. Selamat sore Bang Ucok. Selamat sore Mas Kris. Ya, terima kasih sudah boleh bergabung. Sehat selalu Bang? Sehat, puji Tuhan. Ya, baik. Kita akan mengupas dari buku Abang ini dan kita bagikan ya Bang ya inspirasinya supaya teman-teman juga bisa menikmati nih proses bukunya dan proses penulisan bukunya, dan tentu saja buku ini akan menjadi berkat. Baik. Mungkin catatan pertama Bang, saya tertarik dengan tulisan pengantar dari Pak Pendeta Martonggo Sitijak yang menuliskan bahwa buku ini jadi refleksi, catatan refleksi iman seorang Ucok Kultom yang mencari Tuhannya. Nah, yang menarik adalah buku ini adalah ungkapan-ungkapan yang gamblang dari apa yang dipercayai dari kenyataan kehidupan keseharian yang kasat mata terasa dalam sanubari bahkan. Nah, apa komentar Abang tentang pengantar yang begitu pas nih Bang? Ya, sebetulnya kalau dibilang mencari Tuhan rasanya agak kelebihan ya, karena Tuhan yang mencari kita, yang kita imani ya. Cuman memang betul dari perjalanan yang saya lakukan, ini kan buku terbit karena saya melakukan keluar, artinya pelayanan, bukan karena sedang di rumah gitu. Karena sedang lalu apa yang saya lihat membuat saya menjadi ingat tentang apa yang saya baca. Begitu kira-kira. Jadi dengan pergi yang tadinya saya tidak ngeh gitu ya, atau tidak apa namanya, tidak sadar gitulah ya. Oh, ternyata bisa begitu ternyata. Nah, itu saya temukan dalam perjalanan-perjalanan itu. Dan hal-hal itu adalah hal-hal yang kecil dan sederhana yang akhirnya membuat saya ingin menuliskan, karena bagi saya yang sederhana itu menjadi berarti gitu. Dan itu hanya ketika saya sedang keluar, sedang berjalan keluar, sedang melakukan dalam tanda kutip pelayanan. Nah, itulah yang saya sebut bisa menjadi lama-lama hal-hal yang sederhana itu menjadi banyak, dan akhirnya menjadi mungkin saya ingin menjadikan buku gitu di dalam buku ini. Intinya tentang hal-hal yang sederhana, dan kita semua bisa memiliki hal yang sama. Jikalau kita semakin punya sensitivitas terhadap ternyata Tuhan ikut bekerja dalam segala hal yang kita lihat sepertinya sederhana. Gitu Mas. Ya, menarik ya. Di perjalanan itu Tuhan justru mencari kita ya, di kejadian-kejadian yang sederhana. Ketika Abang keluar ya, melakukan pelayanan tanda kutip. Ini menarik ketika kita akan bicara tentang apa yang Abang lakukan tentu saja. Tapi menarik lagi ketika saya baca di halaman pengantar Abang, ketika perjalanan ini dimulai dengan berbekal 2 kopor, Abang dan istri kemudian berangkat ke Singapura. Lalu Abang yang Abang tuliskan, menarik nih, adalah memasak, mencuci baju, menyetrika, dan mengantar istri dengan sepeda. Hal-hal ini buat saya menjadi perjalanan yang sederhana, tadi Abang ceritakan, tapi jujur. Dan pembukaan seperti ini, saya harap teman-teman kalau membaca buku ini akan pengen membaca lebih lanjut. Nah, sebenarnya apa yang Abang ingin sampaikan melalui buku ini tentang kesederhanaan, tentang buku, dan tentu kegiatan Abang di sana dengan keluarga? Yang saya tangkap adalah ketika kita kita tidak melakukan
terlalu banyak target dalam ekspektasi dalam kehidupan perjalanan kita itu gaya. Akhirnya kemanapun, akhirnya kebetulan harus pergi ke Singapura ya dalam kondisi yang tidak siap-siap amat gitu ya, tapi tetap jalan juga dan berusaha melakukan yang terbaik ya, karena waktu itu tugasnya adalah istri yang harus bekerja ya, it's okay buat saya yang masak, saya yang nyetrika gitu. Adanya belum ada mobil ya naik sepeda gitu, kita jalani aja apa yang ada gitu, dan nggak perlu terlalu banyak khawatir asal kita tetap berniat punya guna lah dimanapun kita pergi gitu, termasuk ke negara lain. Nah, ketika saya merasa seperti itu, yang penting saya ada gunanya itu, yang penting kan mau, saya punya konsep gitu, yang penting saya maulah, saya bisa belum tentu, yang penting saya mau. Nah, ketika itu yang hadir adalah tawaran-tawaran untuk mengunjungi orang sakit, karena kan saya nganggur di Singapura ya. Ya udah, nyari kerja belum dapat, istri yang bisa, ya saya setelah setrikaan beres gitu misalnya, oh ada yang sakit, ayo dikunjungi. Oh ada pelayanan ke Malaysia, lihat imigran orang Batak di sana ada ratusan, tapi nggak ada yang berangkat. Ya saya berangkat. Nah, ketika mengalami hal-hal seperti itu, justru saya melihat banyak hal-hal yang luar biasa yang saya sebetulnya tadinya tidak tahu. Artinya dimanapun itu selalu seru ternyata. Mau dimanapun kita berada, ketika kita mau, bahkan ketika kita mengunjungi orang sakit, ada cerita yang saya dapat, bukan hanya cerita, ada lagi satu perbuatan yang saya rasa Tuhan bekerja di situ gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari 20 renungan di buku yang saya tulis ini, banyak itu yang kalau saya catat tadi, sebagian besar itu timbul catatan ini ketika saya habis mengunjungi orang sakit, atau ketika saya sedang melakukan pelayanan ibadah di gereja, atau ketika saya sembari membaca buku, dan atau bisa juga karena introspeksi saya secara pribadi, atau karena saya melakukan interaksi sosial. Hampir 20, semua 20 catatan yang saya buat di buku ini, saya lihat ternyata karena sedang melakukan sesuatu, lalu timbullah sebuah perenungan. Jadi, dan menurut saya menarik ternyata bahwa saya juga setelah buku ini jadi, nggak merasa cukup takjub juga gitu. Oh ternyata bisa juga menjadi sebuah buku dari yang menurut saya nih bukan siapa-siapa gitu. Kalau menurut pengantar tadi kan ada lagi satu garis kalimat yang menurut saya cukup jujur yang dikatakan oleh Pendeta Martongo tadi. Dia calon Eporus HKBP beberapa periode yang lalu ya. Dia bilang, ya saya kenal si Sintua Ucok Gultom itu, ya dia bukan orang yang berhasil juga, tapi ya bukan gagal-gagal amat. Nah itu kan menurut saya sebuah yang ya saya, oh iya ya, emang saya bukan siapa-siapa juga, tapi ya nggak gagal-gagal amat gitu. Artinya, well, quite okay gitu. Dan saya pikir saya bangga juga bisa menyumbangkan sebuah kisah dari orang yang sangat biasa ini, yang tadi ya hanya karena dia mau untuk melakukan dalam tanda kutip pelayanan. Ya, dan ini terus terang menjadikan saya motivasi ya untuk menulis setiap hari gitu, Mas. Dan tahun ini sampai hari ini tanggal 2 Mei saya masih terus menulis. Dari mulai 1 Januari 2024 itu, dan jadi ini bukan hanya sekedar buku tipis, tapi ini bagi saya pribadi ini memacu saya untuk kenyataannya saya ingin menulis lebih banyak lagi tiap hari. Kalau memang ternyata setiap hari itu berarti, keluar ataupun tidak keluar, saya ingin mencari sebuah perenungan dan membiasakan diri untuk mencatat apa yang saya pahami gitu. Dan bagi saya ini sebuah milestone ya, buku ini. Dan semoga saya mengencourage juga teman-teman saya yang lain di luar. Tulis dong, kamu kan lebih hebat dari saya kadang gitu. Cerita hidupmu lebih seru dari saya ini nggak menarik, tapi kenapa nggak dituliskan? Nah, buku ini selalu saya bawa untuk menyemangati orang gitu. Lihat deh, ini kan sangat sederhana, masa kamu nggak bisa? Nah, itu sebenarnya sih harapan saya ya. Kalau ditanya apa harapannya, ya supaya yang saya kenal juga mau menuliskan gitu. Setidaknya banyak buku yang lahir dari pengalaman jujur semua orang. Ya, ya.
Ya, menarik karena banyak hal tadi dari tidak berhasil tapi tidak gagal-gagal amat gitu ya, kalimat Ya, mansur itu kemudian dihidupi ya, dalam eh, apa. Tapi ya, yang menarik juga ketika Abang misalnya pergi ke Malaysia ya, kemudian melakukan pelayanan yang tadinya tidak tahu, bahkan mungkin sedikit ya. terpaksa, tapi menjadi satu catatan yang mungkin juga juga bagian dari hidup Abang sekarang ya. Itu eh, gimana Bang? Bagaimana ketika Abang bisa terjun ke situ? Ya itu karena tadi HKBP di Singapura waktu itu Hmm. kebetulan punya pendeta yang punya jiwa pekabaran Injil lah, dan dia mendengar banyak seruan orang di imigran, khususnya orang Batak di Malaysia itu, di Kuala Lumpur, di Klang, Johor Bahru, di Penang, Malaka dan lain sebagainya, itu mereka nggak punya gereja gitu Mas. Jadi either pilihannya ke gereja India atau ke gereja Cina, dan itu sulit bagi mereka yang masih dari kampung langsung gitu ya. Nah, jadi kita bikin persekutuan-persekutuan, cuma orang Singapura sendiri dari gereja kita nggak ada yang berangkat ke sana gitu. Nah, Hmm. cuman kan istri saya pintar main piano, jadi akhirnya kita berangkat. Setelah dia memainkan piano kan harus ada yang jadi MC. Hmm. Ya kalau saya pikir MC bisa lah gitu. Tapi setelah jadi MC kan harus, kalau orang harus ibaratnya berkhotbah dan lain sebagainya, mulai dari saya membaca aja, saya tulis, saya baca sampai pelan-pelan, artinya ini betul-betul karena nggak ada orang gitu. Jadi Hmm. ini pelayanan yang karena nggak ada orang lagi, ya udah, cuman supaya supaya ada yang mau aja. Nah itulah berawal dari situ. Tapi setelah bertahun-tahun dan saya kemarin balik lagi ke Malaysia, ternyata semua kota-kota itu yang dulu awalnya kita bikin sama-sama pendeta itu sampai sekarang hidup. Saya juga Hmm. amazed. Padahal saya udah hampir 10 tahun nggak pernah ke sana. Dan Makanya ternyata saya merasa, bertumbuh ya jemaat di sana Bang ya. itulah yang saya kagumi ya, bahwa tadinya kan saya pikir nanti bagaimana setelah kembali ke Jakarta gitu. Ternyata ada aja, Tuhan entah gimana caranya, dan saya kemarin mampir sekalian check up ke Malaysia itu, masih ada di Klang, saya jumpai masih ada 100 orang yang setia untuk bergereja di situ gitu. Baik. Dan ada orang-orang yang seperti saya yang di situ sekarang menggantikan saya juga. Saya lihat komitmennya jauh lebih besar dari saya gitu, bahkan rela untuk digaji kecil. Padahal orang-orang yang menurut saya kaum profesional yang cukup cukup ini ya, cukup bisa kerja di tempat yang lebih banyak gajinya lah. Nyatanya mereka bilang saya nggak bisa pergi karena saya bertanggung jawab terhadap jemaat di sini, nanti siapa yang akan, kalau saya emes gitu. Ya, Buat apa yang kecil saya lakukan dulu itu dilihat orang juga gitu Mas. baik. Dan itu bisa, tidak ada yang lebih menyenangkan lah, melihat itu semua masih ada sampai sampai sekarang gitu. Dari orang yang tadi dibilang orang yang nggak gagal-gagal amat itu ternyata bisa gitu. Iya, Jadi dan ya. membekas sampai sekarang Abang juga terlibat di Komisi Penginjilan ya, di HKBP Ya. ya. Nah sekarang malah pindah lagi ke penjara gitu, ke Ya, ya. orang-orang yang dibuang di jalanan. Itu sekarang banyak ke situ saya malah menulis tentang Ya. kok ada orang-orang seperti ini gitu ya. Yang menurut saya sangat menarik gitu, anak orang tua yang dibuang anak, dan lain sebagainya gitu. Orang-orang yang gila karena dibuang oleh keluarganya sama sekali, dan itu nggak jauh-jauh dari rumah saya gitu. Oh gitu. Dan Bakal jadi buku kedua nggak Bang ini Bang? iya pasti, karena ya termasuk dalam yang tadi tulisan setiap hari itu. Kadang Mantap. tulisan tentang seorang ibu yang sudah dulu di California, kaya, pulang ke Jakarta dibuang anaknya, sekarang tinggal di panti sosial, tinggal tulang dan lain sebagainya. Bagi saya tuh cerita yang sungguh, cerita yang betul-betul cerita yang gimana ya, malah harusnya itu bisa menjadi tulisan buku yang menarik, cerita tentang orang-orang yang Yang perlu ya dilayani.
perlu pelayanan kita ya Bang. Ya, kalau kita bilang marginal kesannya kita kok sombong amat. Orang-orang yang sebetulnya perlu diceritakan bagaimana, tetapi pada ujungnya tetap berharap kepada Tuhan juga sih. At the end of the day, ketika dia logika secara umumnya kita melihat ini hidup yang gagal karena hampir sama sekali ditinggalkan kan. Ya. Tapi nyatanya enggak juga. Tuhan tetap ikut campur juga di dalam tempat-tempat kumuh seperti itu. Ada Yesus yang sama yang saya jumpai di Malaysia itu. Dan itu luar biasa menurut saya sih. Bagaimana itu bisa nanti dibuat dalam satu buku, wah saya sedang kepikiran sih. Iya. Pasti. Gara-gara tangan terbuka ini, jadi segala sesuatu ingin saya tuliskan. Ya, selanjutnya Bang, mungkin secara umum kalau saya mempromosikan buku Abang ini nanti ya sekitar mungkin ibadah, tapi juga siarah-siarah perjalanan iman ketemu ketika kita keluar ya Bang ya. Ada nggak Bang 3 kata yang benar-benar mewakili sebuah buku ini hadir dalam tangan Abang kemudian bisa sampai ke tangan pembaca tentu saja. Kira-kira apa Bang? 3 kata ya? Ya. Temuilah Tuhan di luar. Ya. Temuilah Tuhan di luar. Karena dengan keluar engkau menemui Tuhanmu ya. Keluar dalam arti temuilah orang, temuilah sesamamu. Jangan temui Tuhan di luar gitu ya Pak ya. Ya karena di luar dalam tanda kutip kan kita tidak sedang dalam zona nyaman kita. Kita tidak sedang sibuk dengan target kita. Menurut saya itu ya. It's always amazing ketika kita berkata mau, ketika kita disuruh go out and tell anyone about me gitu. Nggak usah begitu dulu lah, just go out, pandang betul-betul sesamamu, dengar apa yang mereka inginkan, coba bantu apa yang mereka perlukan. Itu udah bagi saya, Anda akan penuh dengan cerita lah, nggak akan berhenti untuk kita pada orang lain. Ketika kita hidup di pelayanan ya Bang ya. Iya, ya. Kalau bisa dibilang singkatnya begitu, tak ada yang lebih indah ketika kita dipakai kan. Kalau menurut saya, at the end of the day, tulisan-tulisan itu hanya sedikit tentang memahami dia, tapi ya nggak pernah paham juga. Dan selalu ada tiap hari sesuatu yang baru yang membuat kita amazed. Iya, itu sebabnya harus terus menulis setiap hari ya Bang ya. Dan semakin kita suka, tapi gaya tulisannya pun makin kepada kehebatan si pencipta itu kalau menurut saya Mas ya. Akhirnya it's not about me. Bukan menulis tentang pengalaman yang saya rasakan dan lain sebagainya. Artinya ujungnya fokusnya menceritakan tentang oh dia ada ternyata di situ. Di sini pun dia ada juga. Kita menulis ketika Tuhan bersama kita dan terlibat dalam kehidupan kita ya Bang ya. Menceritakan tentang dia pada akhirnya. Baik. Mungkin yang terakhir Bang, pesan Abang untuk pembaca dan juga tadi Abang ingin ada calon-calon penulis gitu, apa yang bisa ceritakan barangkali harus terlibat seperti apa? Kalau belajar dari pengalaman saya ini kan gara-gara ikut pelatihan kemarin sih, menurut, dan itu jadi karena memang sudah punya DNA-nya penulis juga gitu, suka menulis. Tapi karena adanya komunitas, bisa men-encourage kita untuk menulis deh. Gitu sih. Harusnya ikutlah komunitas, makanya saya berharap juga nih kepada tim di tangan terbuka dia ini. Bikin lagi lah. Ya. Berarti kita hidupi komunitas-komunitas penulisan yang saling menopang ya Bang ya. Iya, saling sharing apa yang dituliskan tiap hari. Dulu nyaris bisa ya waktu di WA group dari alumni tangan terbuka media tuh, tapi mungkin malu ya rata-rata. Padahal itu sangat seru
Karena aku pengen tahu juga apa sih yang dituliskan oleh Mas Kris misalnya, atau sama Mbak Cit misalnya. Dan itu memperkaya kita dengan selain teknik menulis, bisa juga melihat, oh bisa dilihat dari sudut pandang yang seperti itu toh. Saya baru tahu. Saya ngeri hanya satu sudut pandang, nanti saya jadi tidak semakin tidak semakin luas pengetahuannya. Ya, saya sih berharap buku ini bisa menjadi pemicu juga buat teman-teman yang pernah ikut komunitas menulis, ya menulislah gitu. Laku atau nggak laku urusan belakangan. Baik, terima kasih Bang pesan untuk tetap menulis dan Ya, Mas. Ya menikmati juga ya. Saya lihat Abang juga akhirnya menikmati. Mungkin terakhir Bang, Ya. ada yang memberikan respon terhadap buku ini dari sisi yang sudah membaca? Saya membagikan juga nih bukan cuma ke orang yang Kristen juga ya, teman-teman yang Islam juga saya bagikan juga gitu. Dan respon mereka yang dari bukan beragama Kristen, mereka mengatakan seru juga nih katanya. Yang lu tulis katanya. Kalau dari teman-teman komunitas di gereja sih, ya mungkin karena justru malah dianggap sebagai satu kayak khotbah-khotbah aja, padahal saya nggak pengen khotbahin gitu. Malah tertarik dengan respon dari yang bukan Kristen, dan mereka mau membaca sampai habis juga. Saya amazed juga. Ternyata buku itu bisa menjadi sebuah yang universal ya. Kalau sepanjang kita tidak menghakimi orang lain sih, bisa juga ternyata. Kenapa tidak? Ya, terima kasih untuk pesannya, dan saya juga sudah menemukan ternyata seru juga gitu ya. Saya pikir tadinya juga jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, ngapain gitu ya. Ternyata seru juga, itu catatan saya, dan terima kasih Bang Ucok sudah menuliskan buku ini dan menjadi berkat tentu saja bagi siapa saja yang sudah mendengar itu. Baik, sobat media sekalian, terima kasih. Kita sudah di akhir perjumpaan kita dengan Bang Ucok. Tetap dukung kami, pelayanan kami di Tangan Terbuka Media. Bisa mengontak kami di nomor WA 0821 2312 2049 atau kunjungi website kami www.tanganterbukamedia.com. Terima kasih sudah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.